Di desa itu, marak terjadi penculikan anak di bawah usia 10 tahun. Kejadian ini membuat warga gempar dan khawatir. Beberapa hari yang lalu, 3 anak hilang tanpa jejak. Warga menemukan 2 pasang sandal dan 3 buah ketapel di dekat perbatasan hutan. Pencarian terus dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Di pinggir desa, terdapat seorang nenek bernama Asih yang berusia 80 tahun. Ia hidup sendiri dan jarang berinteraksi dengan warga. Sikapnya yang tertutup membuat banyak orang menganggapnya aneh dan mencurigakan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Deden, 19 tahun, melintas di depan rumah nenek Asih. Rumah itu terlihat reot, gelap, dan seperti tidak berpenghuni. Penasaran, Deden tidak melihatnya dari depan, melainkan berjalan ke belakang rumah. Saat tiba di halaman belakang, Deden tiba-tiba terdiam. Matanya membelalak, tangannya menutup mulut. Ia melihat tulang belulang yang menyerupai kerangka manusia di sebuah galian tanah yang tampak baru. Jantungnya berdegup kencang. Ia perlahan berjalan mundur tanpa melihat ke belakang. Tanpa sadar, ia menginjak sesuatu, seperti kaki seseorang. Dengan gemetar, ia menoleh dan mendapati nenek Asih berdiri di belakangnya. Ekspresi nenek itu dingin, seolah menunjukkan ketidaksenangannya. Bajunya lusuh dan ada bercak darah di kainnya. Di tangannya, tergenggam sebuah golok. Lebih mengejutkan lagi, nenek Asih tiba-tiba berteriak. Deden panik dan tanpa berpikir panjang, ia berlari terbirit-birit menuju pos ronda. Nafasnya terengah-engah, dan ia bahkan tidak menyadari bahwa ia berlari tanpa alas kaki. Sayangnya, saat ia menoleh ke belakang, kakinya tersandung kayu dan ia jatuh terjerembab. Teman-temannya, Iki, Epul, dan Uus, tertawa melihat Deden terjatuh. Namun, Deden segera bangkit dan dengan wajah pucat, ia menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Awalnya, teman-temannya tidak percaya dan terus menertawakannya. Namun, setelah melihat ekspresi ketakutan Deden, mereka mulai penasaran. Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk menyelidiki rumah nenek Asih saat waktu menjelang maghrib. Rumah itu gelap, seolah benar-benar tak berpenghuni. Teman-teman Deden ingin menyusuri halaman belakang, tetapi Deden menghentikan mereka karena takut nenek Asih tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, mereka melihat seseorang berpakaian gelap, mirip dengan nenek Asih, membawa sebuah karung yang tampak bergerak-gerak. Sosok itu berjalan menuju halaman belakang rumah. Tidak lama setelahnya, terdengar suara benda jatuh, seperti panci yang terguling. Beberapa saat kemudian, nenek Asih keluar dan menyalakan api di halaman belakang. Rasa penasaran semakin besar, dan mereka memutuskan mengintip lebih dekat. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat tulang belulang yang menyerupai kerangka manusia, tetapi tanpa kepala. Saat nenek Asih menyadari kehadiran mereka, ia langsung marah. Dengan suara lantang, ia berteriak sambil mengacungkan golok panjangnya. Keempat pemuda itu panik dan lari terbirit-birit dalam kondisi gelap. Dalam kekacauan itu, Uus tertinggal jauh. Rasa takutnya begitu besar hingga ia tak sadarkan diri. Ketika akhirnya tersadar, tubuhnya terasa lemas. Ia mencoba bangun, tetapi tenaganya habis. Pandangannya mengitari ruangan yang asing baginya. Dari kejauhan, ia melihat bayangan seseorang yang sedang memotong sesuatu menggunakan golok. Ketakutan melanda dirinya. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Namun, saat sosok itu semakin mendekat, Uus memberanikan diri berteriak, "Tolong! Tolong!" Nenek Asih yang berada di hadapannya langsung menatapnya dengan tajam dan berbisik dengan suara serak, "Diam!" Uus menangis ketakutan. Ia memohon-mohon agar tidak dibunuh. Namun, alih-alih menyakitinya, nenek Asih justru dengan hati-hati mengelap darah di kakinya dan mengobati luka-lukanya. Uus bingung. Jika nenek ini berniat jahat, mengapa ia justru merawat lukanya? Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Nek, kenapa? Kenapa nenek tidak membunuhku?" Namun, nenek Asih tetap diam. Tatapannya tajam, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba, terdengar suara perut Uus yang keroncongan. Nenek Asih beranjak, lalu kembali membawa sepotong besar daging bakar. Uus yang kelaparan sangat ingin memakannya, tetapi ia ragu. Apakah ini daging manusia? Nenek Asih seakan mengerti keraguannya. Dengan suara berat, ia berkata, "Ini bukan daging manusia." Dari luar, terdengar suara gaduh. Warga desa berteriak mencari Uus.
Mereka datang beramai-ramai sambil membawa senjata tajam. Dengan penuh amarah, mereka mendobrak pintu rumah nenek Asih hingga hancur. Saat mereka melihat Uus berbaring penuh luka, amarah mereka memuncak. Salah satu warga menemukan tulang belulang di halaman belakang dan berteriak memanggil yang lain. Ini buktinya. Nenek itu pembunuh. Padahal itu bukan tulang manusia melainkan tulang monyet yang sudah lama nenek Asih kubur. Dalam kemarahan yang tak terkendali, mereka mengobrak-abrik seisi rumah. Tiba-tiba, nenek Asih muncul, membawa golok panjang di satu tangan dan bocah laki-laki di tangan lainnya. Warga terdiam. Mereka menundukkan kepala, merasa menyesal atas apa yang telah mereka perbuat. Saat bocah itu digendong, ia melihat sekeliling. Matanya menangkap sosok seseorang yang berdiri di antara kerumunan. Ia mengenali wajah itu, seseorang yang baru saja pindah ke desa dan ikut dalam pencarian dirinya. Dengan spontan, bocah itu menunjuk orang tersebut dan berteriak, "Dia! Dia yang menculikku!" Warga sontak menoleh. Semua mata kini tertuju pada sosok itu. Orang itu mulai berkeringat. Ketika salah satu warga bertanya kepadanya, wajahnya semakin pucat. Dan saat itulah, semuanya berubah. Dia mendorong warga itu dan berlari menuju belakang rumah nenek Asih. Warga segera mengejarnya, namun sosok itu menghilang dalam gelapnya malam. Meski demikian, amarah yang membara tidak meredupkan semangat warga untuk terus mencari. Mereka yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Salah satu pemuda yang ikut dalam pencarian tiba-tiba menemukan sebuah papan kayu besar yang tertanam di tanah, menyerupai pintu masuk tersembunyi. Dengan napas tersengal, ia memanggil warga lainnya. "Hei! Aku menemukan sesuatu. Ini terlihat seperti pintu bawah tanah," teriaknya. Dengan penasaran bercampur cemas, warga berkumpul mengelilingi papan itu. Beberapa orang segera menarik dan membuka pintu tersebut. Begitu terbuka, udara lembab dan pengap menyeruak dari dalam, membuat beberapa warga mundur sejenak. Ternyata itu adalah ruangan bawah tanah. Beberapa warga masuk dengan hati-hati, menelusuri setiap sudut dengan waspada. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan 5 anak laki-laki dalam kondisi mengenaskan, tangan dan kaki mereka terikat, serta mulut tersumpal kain. Keadaan mereka tidak jauh berbeda dengan bocah yang baru ditemukan sebelumnya. Tanpa menunggu lama, warga segera melepaskan ikatan mereka dan membawa anak-anak itu keluar untuk diselamatkan. Sementara itu, warga lain terus menyisir ruangan bawah tanah, memastikan tidak ada lagi yang tersembunyi. Di sudut ruangan yang remang-remang, mereka menemukan seseorang tergeletak tak sadarkan diri. Saat didekati, barulah mereka menyadari bahwa itu adalah penculik yang selama ini mereka cari. Rupanya, ia terjatuh dan kepalanya terbentur batu, membuatnya pingsan di tempat. Tanpa ragu, warga segera membawanya keluar dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Tak butuh waktu lama, penculik itu langsung dijebloskan ke penjara, sementara anak-anak yang selamat mendapatkan perawatan dan perlindungan. Keesokan harinya nenek Asih dikuburkan, banyak sekali warga yang datang, ada juga yang merasa sedih dan bersalah kepada nenek Asih. Keadaan akhirnya kembali tenang, namun peristiwa ini akan selalu dikenang oleh warga sebagai pengingat. Tamat. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Rezeki Moms. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.